Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaretno, NIM 2118056 dari kelas SKIG. Yang saya hormati Bapak Ubaidillah MSI selaku dosen mata kuliah SKI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Perang Al-Basus. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas UTS. Awal mula terjadinya Perang Al-Basus adalah Perang Al-Basus ini merupakan perang antara saudara seperpupuan antara Bani Bakar dan Bani Taghlib. Nah, pemimpinnya adalah Bani Bakar yaitu Al-Harith dan Bani Taghlib adalah Khulaib. Nah, awal mulanya pada suatu ketika Al-Basus dan Jasas ingin mengunjungi keponakannya yang bernama Jalil bin Murrah. Jalil bin Murrah ini merupakan istri dari Khulaib. Khulaib ini adalah seorang pemimpin yang suka menyandera, membunuh, dan suka memanah unta-unta yang datang di wilayahnya. Pada suatu ketika, Al-Basus dan Jasas ini sedang berhenti di wilayahnya Al-Khulaib. Nah, tanpa disadari, dari belakang Al-Khulaib menembak dan memanah unta milik Al-Basus. Nah, ketika sampai di rumahnya Jalilah bin Murrah, Al-Basus menceritakan kesedihannya kepada Jalilah bahwa unta yang ia kendarai untuk sampai ke rumahnya Jalilah itu dibunuh, dipanah oleh Khulaib. Nah, pada saat itu Jasas yang mendengarkan keluh kesah dan sedih bibinya ingin membalas perbuatan dari Khulaib. Dan sepulang dari situ, tanpa sepengetahuan Al-Basus, Jasas tiba-tiba menembak Al-Khulaib dari belakang dan Al-Khulaib tergeletak dan memiliki luka yang sangat parah. Pada saat itu, Al-Khulaib kondisinya tidak bisa membalas dan langsung meminta tolong anak buahnya untuk mencari tahu ke Bani Bakar siapa yang sudah berani untuk menembaknya dari belakang. Khulaib ini memerintahkan Al-Mukhail untuk ke Bani Bakar. Nah, Al-Jasas sendiri tiba-tiba kabur saat diketahui menembak Al-Khulaib. Nah, pada saat itu pemimpin Bani Bakar yaitu Al-Harith tidak ingin ikut campur dalam peperangan ini. Ia mengutus anaknya yang bernama Ujair bin Al-Harith untuk datang ke Bani Taghlib untuk meminta maaf dan diharapkan agar perang ini segera selesai. Namun tanpa disangka ternyata Ujair Al-Harith ini dibunuh oleh Al-Mukhail yaitu anak buahnya dari Bani Taghlib. Nah, yang awalnya Al-Harith tidak ikut campur tiba-tiba ikut geram dan ikut marah dan tiba-tiba ia ikut juga berperang dalam perang saudara itu dan ia juga bersumpah bahwa ia tidak akan berbicara atau mengatakan sepatah kata pun kepada Bani Taghlib sebelum bumi itu berbicara kepada dirinya. Nah, teman-teman di sini nggak mungkin banget ya, maksudnya mustahil banget kalau misalnya bumi bisa berbicara dengan manusia. Itu artinya Al-Harith tidak akan berbicara kepada Bani Taghlib atau dengan kata lain memutus silaturahmi. Nah, dengan rasa sedihnya itu Al-Harith memerintahkan anak buahnya untuk melakukan sebuah tradisi yang mana tradisi itu sebagai tanda kesedihan dan tanda akan adanya balas dendam. Dengan apa? Dengan mencukur semua rambut anak buahnya, mencukur rambut kepala, kemudian memotong rambut ekor kuda. Itu merupakan sebuah tradisi di bangsa Arab di daerah Bani Bakar ketika ada orang yang sedang sedih. Nah, kemudian perang ini terus berlanjut selama 40 tahun. Berhentinya perang ini diawali dengan adanya seorang pria yang berasal dari Bani Taghlib ketika saat mengambil rumput di daerah Bani Bakar, kemudian bertemu dengan Al-Harith. Lalu pria tersebut tersembunyi dan seketika mengumandangkan puisi yang isinya
bahwa dari pihak Bani Thalib meminta maaf dan meminta pengampunan kepada Bani Bakar dan meminta untuk peperangan ini segera diakhiri. Nah, setelah adanya pengakuan dari Bani Thalib, pemimpin Bani Bakar yaitu Al-Harith mengiyakan dan menarik kata-katanya, dan ia memaafkan perbuatan dari Bani Thalib. Dan pada saat itu peperangan peperangan Al-Basus itu pun berakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.